Waalaikumsalam. Gemar takbir mengundang kebesaran nama Allah bahkan sampai ke penjuru Nusantara. Lautan luas diterabas, obral diterjang oleh para kaum muslim untuk menyiarkan Islam. Di tanah Papua, kita sudah bisa merasakan dakwah Islam bahkan sejak ratusan tahun yang lalu. Menyebarnya Islam di kepala burung itu adalah tidak lepas dari sejarah jalur perdagangan yang terbentang antara jalur perlayaan yang ada di Malaka dan Jawa. Di Papua Barat merupakan tempat yang strategis karena merupakan tempat adanya jalur rempah-rempah yang membuat Islam hanya menyebar di pesisir Papua, sementara penduduk asli Papua masih menganut animisme. Versi menyebarnya Islam di Papua sudah kami rangkum menjadi 3 versi dan akan kami sajikan dalam bentuk drama teater yang berjudul Jejak Cahaya di Tanah Cendrawasih. Versi pertama disebut dengan versi Aceh, yaitu pada tahun 1267 Sultan Ibnu Mansur, yaitu dari Sultan Kerajaan Samudra Pasai, yang mengutus Sultan Syekhi Iskandar Syah untuk berdakwah dan berdagang. Kisah ini diceritakan secara lisan, yaitu terjadi pada daerah Kokas, Pakpak, Papua. Saat itu, Syekhi Abdul Rauf membawa beberapa kitab, yakni Mushaf Al-Quran, kitab hadis, kitab tauhid serta kumpulan doa, serta ada pula manuskrip yang ditulis di pelepah kayu yang mirip dengan daun lontar dan yang ini masih ada hingga saat ini. Saat itu, banyak warga Papua serta pemuda Papua yang sedang berkumpul di pohon besar. Hah? Apa yang dia bawa orang-orang asing itu? Mereka tampak berbeda dengan kami. Oh, mereka datang dari jauh, dari tanah yang disebut Aceh. Mereka membawa ajaran baru, ajaran yang menjanjikan kedamaian dan petunjuk hidup yang benar. Kami datang dengan membawa wahyu Tuhan, dan inilah Mushaf, kitab yang mengajarkan kalian tentang kedamaian dan petunjuk hidup. Di sini kami akan mengajarkan kalian tentang agama Islam. Saudaraku, kami datang tidak untuk memaksakan apapun. Kami hanya datang untuk membagi pengetahuan dan membimbing kalian menuju jalan yang lebih baik, jalan keselamatan di dunia dan akhirat. Apa yang kalian bawa ini, apakah ini benar-benar ajaran Tuhan? Ajaran ini berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Kami membawa kumpulan doa untuk mendekatkan diri kepadanya. Kami diberikan tugas mulia ini oleh Kesultanan Samudra Pasai. Di sini kami mengemban amanah untuk berdakwah, serta di sini kami akan membimbing kalian ke jalan yang benar dan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang umat Islam yang membawakan kedamaian. Kitab-kitab itu sangat berharga. Apakah ajaran ini akan membawa kita kedamaian? Ajaran ini akan membawa kedamaian sejati, kedamaian yang berasal dari hati, yang ikhlas dan penuh kasih. Kami membawa manuskrip yang ditulis di atas kertas kayu dan daun lontar yang sangat berguna untuk mempelajarinya lebih banyak lagi. Kami ingin belajar dan kami ingin memahami pelajaran yang kalian bawa. Tentu saja, inilah jalan yang kami tunjukkan dan tawarkan kepada kalian. Marilah kita mulai dengan tauhid yang akan mendekatkan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, para penduduk Papua dan warga Papua duduk bersama. Mereka duduk dengan penuh perhatian, bersiap untuk belajar agama Islam. Kami siap untuk belajar. Kami ingin memulai pelajaran ini bersama kalian.
Semoga Allah memberkahi kita semua. Marilah kita membaca tauhid bersama-sama. Asyhadu Allah alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Kemudian versi kedua masuknya Islam ke Papua disebut dengan versi Arab. Versi ini datang dari sebuah orang yang bernama Syekh Mu'az Al-Qatar atau yang biasa disebut dengan Syekh berjubah biru. Ia datang dari Yaman pada abad ke-16 untuk mengajarkan Islam ke Papua. Saat itu di pesisir Papua, para nelayan melihat sebuah kapal besar yang berlabuh. Kemudian Syekh jubah biru datang mendekat dengan jubah birunya yang mencolok. Siapa ya dia? Jubahnya biru seperti laut. Mungkin pedagang dari negeri jauh, jadi kita tunggu saja apa maksud kedatangannya. Assalamualaikum, wahai saudara-saudaraku. Salam, apakah itu, wahai tamu dari seberang lautan? Itu adalah salam kedamaian dari keyakinan yang saya bawa. Nama saya Syekh Jubah Baju Biru, seorang musafir dari Yaman. Saya datang membawa pesan kebaikan dan perdamaian. Jika maksudmu baik untuk datang ke sini, mari kita duduk bersama di balai sambil berbicara. Kemudian di balai adat, Syekh jubah biru, kepala suku dan tata Papua bersama. Kepala suku menanyai kenapa Syekh jubah biru datang ke tanah mereka. Karena saya mau mengenal tanah yang damai ini. Saya datang membawa cahaya dari sebuah ajaran. Islam sebuah agama yang mengajarkan keesaan Tuhan, perdamaian, dan keadilan. Islam? Apa itu Islam? Islam adalah jalan hidup yang mengajarkan kita untuk menyembah Tuhan yang satu, Allah. Ia menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Islam juga mengajarkan kita untuk saling kasih sayang sesama antar manusia. Bagaimana kau bisa percaya bahwa apa yang kau ajarkan itu benar, Syekh Jubah Biru? Dengan melihat dan merasakannya sendiri, dengarlah ayat-ayat ini dari kitab suci kami, yaitu Al-Quran. Surat Al-Fatih ayat 28. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Shadaqallahul azim. Ayah, suara orang ini menenangkan seperti hembusan angin di lembah yang sangat sejuk ini. Baiklah, saya ajarkan kami tentang lebih banyak agamamu. Tapi ingat, kami suku yang saling menghargai dan saling menghormati. Itu juga bagian dari ajaran Islam. Tidak ada paksaan dalam beragama. Saya hanya menyampaikan pesan dan keputusan ada di tangan kalian. Beberapa bulan kemudian, banyak warga Papua yang mulai memeluk agama Islam. Syekh Jubah Biru mengajarkan sholat, kumpulan doa, serta amalan baik pada warga Papua. Kemudian pada suatu hari di pesisir Papua, Syekh Jubah Biru serta kepala suku dan putri kepala suku bertemu. Syekh, kami telah melihat kebenaran dan keyakinanmu. Islam mengajarkan kami untuk lebih damai dan saling menghormati.
Aku pun ingin belajar lebih banyak tentang Allah dan ajarannya. Allah adalah Tuhan bagi semua makhluknya. Saya bersyukur atas keterbukaan hati kalian. Mari bersama kita akan membangun komunitas yang penuh cahaya di bawah cahaya Islam. Versi ketiga masuknya Islam di Papua adalah versi Bacan. Bacan memiliki visi untuk menyebarkan Islam ke wilayah sekitarnya, bahkan sampai ke Papua. Pada tahun 1521, Bacan memperluas kekuasaannya bahkan sampai ke semenanjung Omi dan Papua. Lalu pada tahun 1606, Bacan mulai memperluas kekuasaannya lagi sampai ke semenanjung Raja Ampat dan Biak. Pernikahan Kajil Pakawa atau putra dari Sultan Bacan dengan putri Sultan Ibnu Masrur atau Bukit Toibah dari Tidore semakin memperluas kerajaan Tidore. Sultan Ibnu Masrur juga disebut sebagai Sultan pertama Papua, yaitu dia adalah Sultan dari Tidore. Kita menguasai banyak pulau di sekitar Papua. Saatnya kita menyebarkan kedamaian dan kemakmuran ke sini. Kita bisa membawa Islam ke Papua dengan thaqafah dan kerajaan. Perkawinan dengan Bukit Toibah telah mempererat hubungan kita dengan Tidore. Untuk ini kita akan mempengaruhi untuk pihak ke Raja Ampat. Saya siap membantu Pak Tawa. Bersama kita akan mengajarkan Islam kepada penduduk tempat melalui kedamaian dan kasih sayang. Kami siap membantu karena kebudayaan kita bersama ini akan menjadi lebih mudah. Kita akan membangun masjid agar mereka bisa bergerak dan bahasa kita. Kami akan mengajarkan tasawuf sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, yaitu kasih sayang. Para pedagang muslim akan menjadi jembatan untuk menyebarkan ajaran Islam ke Papua. Dengan kebenaran semua pihak, kita akan membawa cahaya Islam ke Papua. Nah, teman-teman sekalian, dari sini kita bisa tahu bahwa di Islam sudah memberikan banyak perubahan pada Papua. Contohnya dalam berbagai aspek, seperti masjid-masjid yang sudah memiliki banyak kaligrafi bertulisan Arab, serta perkawinan serta perdagangan yang membuat Islam tersebar di Papua karena membuat keturunan-keturunan yang berasal dari agama Islam. Serta untuk pakaian sendiri di Papua, mereka sudah
Balami wujudil marifah min wajibillahi isi nasibah Allahumma judun qadimun baki mukhalifun lil haqi bil ilaki wa qaimun ghani hawaibun wahai qadimun liun alimun bikuli say sami'un basiru wa mutakalimu lahu sifatun sa'atun tangkalimu wa quratun jiran susanun basor ayatul ilmu kalamun isaman wajai jemibali wa adli takun likuli murtini kafiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.